Oh, ada garansi juga? Ada garansi, kita menyiapkan 1 bulan garansi perbaikan. Mmm, Ya, ada di arsitek, ada biaya desain, kemudian ada biaya ngebangun. mhm. Terpisah itu, Mmm, mhm antara mhm. arsitek sama Desain, kontraktor heeh. terpisah. Di sini jadi satu, budget 400 sekian, dia pengen punya kontrakan, kos-kosan 2 Mhm. lantai, kemudian 8 pintu. Oh, itu banyak loh. Iya, Banyak, banyak banget, heeh. budgetnya 400 sekian. Di Jakarta kayaknya Mhm. udah agak Kurang sulit, worth it sih ya, iya. Tapi karena ini masih Depok, teman-teman coba dihitungin deh gimana dapatnya. heeh. Nah, Terus akhirnya gimana, kita Bang? desainkan, Mhm. alhamdulillah dapat. Halo girls, kembali lagi bersama aku Bunga, tentunya di Zona Perempuan TV. Jadi kali ini Zona Perempuan lagi main dan kebetulan itu kita mainnya di kantor renovasia.id. Dan kebetulan banget di sini Bunga nggak sendirian, tapi di sini Bunga juga ditemenin oleh ownernya langsung dari renovasia.id. Langsung aja kita kenalan yuk. Halo Bang Reno. Halo Kak Bunga, Gimana? selamat sore. Selamat sore juga. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah luar sehat biasa. ya. Harus semangat dan sehat Iya, ya. semangat. Seperti Kak Bunga yang selalu ceria dan berbunga-bunga. Ya Allah, namanya udah berbunga, harus berbunga-bunga ya. Iya, benar-benar. Nah, mungkin Bang Reno sebelum kita tanya-tanya, aku pengen ngobrol sama Bang Reno, boleh deh kenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya biasa dipanggil Bang Reno. Usaha saya saat ini Renovasia. Instagramnya renovasia.id. Kita saat ini bergerak di usaha fokus di renovasi sesuai dengan core-nya ya, Iya. renovasi. Seperti itu. Nah, aku mau nanya nih, Bang. Pas aku masuk di sini tuh langsung tercengang karena background-nya tuh kayak wow, keren banget sih. Kira-kira Alhamdulillah. iya di balik ini tuh apa artinya, Bang? Ya, Renovasia punya ini ya, ada logo sendiri ya. Di tengah kalau teman-teman lihat ada warnanya oranye keemasan. Itu melambangkan kegemilangan. Kemudian bentuk V itu di tengah kita menyerupai bentuk atap. Itu kita berharap baik pemilik rumah, kemudian saya sendiri, kemudian para pekerja, tim pengawas, tukang, termasuk juga tim perencanaan seperti satu keluarga. Seperti itu. Jadinya kita ngebangun rumah nih kayak ngebangun rumah keluarga kita sendiri. Harus fokus, serius, kemudian materialnya harus benar-benar bagus. Kayak gitu. Berarti bener-bener kayak dari logonya udah mencerminkan ya kalau kita tuh harus kekeluargaan dan juga saling nyaman satu sama lain ketika di Iya. kantor gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu Bang, ini kan namanya Renovasia. Emang dari nama Rene itu dipanggil dari Abang sendiri atau makna Rene itu apa? Reno sebenarnya maknanya karena emang kita usahanya renovasi ya. Renovasi. Iya, renovasi. Sehingga akhirnya apa sih namanya? Kita namakan renovasi ya. Saya dulu suka baca portal berita namanya Urbanesia Oh, iya. gitu. Kemudian akhirnya temen mengusulkan ke saya namanya Mas Oci waktu itu, kalau mau bikin nama brand cari nama jangan yang norak gitu. Iya, bener sih. Jadi ketika bergulir zaman dia tetap enak dibaca, kemudian didengar, kemudian juga disampaikan. Makanya akhirnya kayaknya sekarang lagi musimnya pakai Indonesia. Iya, benar. Jadinya udah kita sama-sama ngerenov Indonesia lah, jadi renovasi ya gitu. Oh, bener sih kayak Harapannya se-Indonesia bahkan sampai Asia gitu. ya itu amin dan semoga ya Bang, harus ya, sih. ya. Seperti itu. Oke, kemarin aku juga ada sempat riset. Nah, di Renovasia ini tuh kira-kira hanya fokus di pembangunan rumah atau kantor dan lain sebagainya, Bang? Kita fokusnya sebenarnya lebih ke rumah memang. Oh, lebih ke rumah. Ke rumah, langsung ke ownernya. Beberapa kali kita dapat tawaran juga dari perusahaan-perusahaan besar.
kayak gitu. Cuman karena memang bukan core-nya ke kita, akhirnya kita nggak ambil. Kita lebih senang ketemu sama klien, kemudian klien curhat, cerita bagaimana keluhan dia terkait rumah yang ditempatin, dari mulai udaranya yang pengap, karena dia butuh cahaya dan lain-lain, kita tampung, akhirnya ide itu kita bawa ke ruang perencanaan sampai dieksekusi. Itu sih ininya. Walaupun memang ada beberapa pekerjaan yang kadang-kadang teman-teman pada minta gitu. Termasuk dari pemerintahan pun sampai sekarang minta, saya belum bisa ambil. Lebih baik fokus ke sini dulu, renovasi. Iya, berarti fokus di renovasi rumah dulu untuk Ya, kali ini. rumah. Nah, abang ini udah menjalankan bisnis ini tuh kira-kira udah berapa tahun, Bang? Bisnis yang saya jalanin kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Jadi awal muasalnya itu kan COVID. Oh, 2021 COVID ya? ya. 2021 COVID. Kemudian waktu itu saya kerja sebenarnya secara pengalaman properti udah dari 2008 ya. Udah lumayan lah, hampir sekitar berapa belas tahun lah. Tapi memang di 2021 baru saya memutuskan untuk bagaimana bikin usaha sendiri nih bareng sama teman-teman. Kemudian alhamdulillah kebangunan renovasi ya. Iya. Kayak gitu. Dan tentunya kan 4 tahun kan nggak waktu yang singkat gitu ya. Ya, meski benar. ada lika-likunya, apalagi abang ini membangunnya kan setelah COVID. Ya. Nah, emang apa aja sih bang tantangan dalam perencanaan bisnis ini tuh apa gitu? Ya, pertama kita fokus di produk ya. Penentuan produk di awal penting banget. Kita mau lari kemana nih? Kayak gitu. Itu karena itu nanti teman-teman UMKM itu kadang-kadang terjebak di 2 tahun pertama. Sehingga usaha yang satu belum kuat dia udah bikin usaha yang lain. Usaha yang satu belum kuat dia bikin usaha yang lain. Akhirnya sampai 5 tahun, 10 tahun usahanya seperti itu aja. Karena tadi nggak ada fokus di awal ya, core-nya gitu ya. Iya, core-nya benar-benar nggak dibangun. Makanya kita dari awal bangun dulu, kita kira mau core-nya kemana nih. Rencanain di awal, kemudian kita baru nyari market. Menentukan market itu juga nggak gampang gitu. Bener sih bang. Renovasi itu baru mendapatkan marketnya, tahu di mana marketnya itu kurang lebih 2 tahun berjalan lah. Masuk ke 3 tahun baru mulai ketemu tuh Lumayan ya. marketnya perjalanannya. Ya selama itu ya kita masih coba riset lewat Instagram, Google Ads dan lain-lain lah. Semuanya dimaksimalin dari marketing tools yang udah disiapin, baru nanti akhirnya ketemu tuh ini kita. Oh ternyata market kita di sini nih. Alhamdulillah selama itu masih kuat gitu, sehingga ya berjalan alhamdulillah sampai di 4 tahun ini sih. Gitu. Nah, kemarin aku juga udah sempat riset di Instagramnya nih bang. Yeah. Nah, kebanyakan dari klien abang tuh kira-kira cewek atau perempuan atau memang seimbang gitu, balance gitu bang? Kebanyakan yang kontak awal ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu dia kontak awal. Nanya pertama, kemudian minta survei dan lain-lain lah. Awal itu biasanya banyak Ibu-ibu. mayoritas. Nah, biasanya tuh kalau dari ibu-ibu tuh apa sih bang custom desain yang mereka pinta tuh seperti apa gitu? Ibu-ibu sebelum kalau memang karena fokusnya ke renovasi ya, otomatis kan lebih banyak bangunan lama yang kita olah, kayak gitu. Mungkin yang tadi dia sebenarnya udah nyiapin desain sendiri, karena sekarang sudah eranya terbuka, digital, dari IG dan lain-lain lah ya banyak, makanya mereka save. Dari mulai yang minta jendela, modelnya ala Japandi, kemudian juga kanopi, depan teras yang bisa buat duduk-duduk, kemudian kamar mandi yang ada lampunya, kemudian dapur, udah area-area tertentu yang memang biasa mereka di rumah aktivitasnya memang hampir sekitar 80% di rumah, otomatis dia tahu banget di mana kebutuhan dia, sehingga area-area itu yang banyak fokus sama dia tuh di request kayak gitu sih. Oh, berarti kayak gitu tuh dari customer yang ini nih desainnya pengen kayak gini, berarti nanti dari jasa renovasi ini menyesuaikan gitu ya? Iya, dia udah nyiapin, kita tinggal poles lagi di sini. Kan kita nyiapin arsitek ya buat ngedesain. Di sini ada 3 arsitek lah, insya Allah yang gabung, Kak, dibantu gitu. Keinginan klien masuk ke kita, inginnya seperti apa Bu? Ada sampelnya nggak? Ada contohnya nggak? Ketika dia memberikan contoh, maka kita kasih alternatif. Kurang lebih kayak gini nih Bu. Oh iya benar-benar gitu ya? Gitu ya. Kita karena kan ada ruang diskusi ya.
gitu. Sebelum masuk ke kita biasanya ada berapa tahap sih. Oh, itu apa aja Bang tahapnya kalau boleh tahu? Pertama survei, Survei dulu ya. kemudian setelah survei nanti pembuatan desain. Desain itu ada denah, kemudian gambar 3D dan lain-lainnya tuh. Nih, kalau ini udah cocok, udah oke, baru terakhir masuk ke RAB. RAB itu seperti apa? RAB itu rancangan RAB. biaya ya. Ya, Buat kita biaya, kayak budgetnya, funding biaya ya, biasanya. budgetnya. Kalau customer di awal sudah menyebutkan budget, maka nanti desainnya akan menyesuaikan tuh, kayak gitu. Tapi kalau sekiranya dia nggak menyebutkan budget, misalkan dia, oh udah aman pokoknya, udah. Biasanya arsitek akan semakin liar tuh desainnya. Iya benar sih Kayak Bang. gitu. Nah, budget udah selesai, RAB udah selesai, udah oke, baru nanti masuk kontrak. Kita ada kontrak kerja sampai dieksekusi ntar, masuk ke tukang. Gitu sih ininya, proses. Nah kalau boleh tahu Bang, tadi kan ada beberapa tahap. Biasanya tuh pengerjaannya tuh butuh berapa lama gitu waktunya Bang? Kalau satu lantai biasanya 3 sampai 4 bulan. Satu lantai. Kalau 2 lantai 5 sampai maksimal di 8 bulan. Tapi cepet ya Bang itu? Cepet sih menurut saya. Menurut saya. Iya, kalau prinsipnya kontraktor itu semakin cepat, semakin bagus prinsipnya. Maka tinggal kita banyakin tukang aja ya, tukang sama perencanaannya dari awal harus matang. Sehingga nggak kemana-mana nantinya. Karena semakin lama pekerjaan, kan customer juga kan harus kontrak. Iya benar sih. Iya, biaya kontrakan dia juga besar. Dia juga harapan dia, Pak bisa gak Pak, target 6 bulan selesai. Maka ketika kita bisa selesaikan dalam waktu 5 bulan, mereka senang tuh dia. Kalau malah bagus. Alhamdulillah 5 bulan, karena khawatir dia biaya perpanjangan lagi kan, Iya, gitu. benar Itu yang dipikirin juga sama kita. Makanya by project kita pakai kontrak, sama-sama mengamankan. Customer juga, oh ada kontraknya nih, 5 bulan kontraknya gitu. Kalaupun lebih dari bulan itu biasanya customer nambah Nambah kontrak lagi. nambah kerjaan. Oh, iya sih nambah. Iya, dari 2 lantai ditambah lagi Pak, ngerjain ini lagi Pak, ngerjain ini. Sehingga akhirnya harusnya selesai di 5 bulan, jadi 6 bulan, Iya, jadi 7 bulan. terulur-ulur gitu. Ulur gitu, tapi alhamdulillah sejauh ini sih pada ngerti ketika kita jelaskan. Pak ini kemungkinan bakal nambah waktu nih kalau minta nambah lagi gitu. Aku balik lagi ke topik awal nih Bang. Ya, Nah, kira-kira nih ya kalau kayak aku atau perempuan di luar sana yang pengen bikin rumah untuk Gen Z, kan sekarang kan era yang modern ya, cocoknya tuh rumah yang seperti apa? Apakah minimalis atau rumah yang gimana gitu Bang? Gen Z itu kan apa namanya sekarang lagi banyak yang disorot ya, Benar sih. karena orang menganggapnya nggak bisa nabung. Apa namanya banyakkan jalan-jalan, Kayak kan healingnya gitu ya. healingnya dan lain-lain. Tapi saya sih berharap nggak kayak gitu ya, Iya. kayak gitu. Minimal Gen Z lebih banyak apa namanya? Kalau saya ini kan sih ya dia lebih ke simple, Simple sih. modelnya ya sih. simple, iya. Yang penting estetik gitu ya. Ya, simple, estetik, kemudian juga efektif, nggak terlalu. Kalau modeling mungkin di lahiran era-era milenial, bangunannya kecil, tanahnya luas, pengen ada pekarangan Iya sih, dan biasanya kayak gitu sih Bang. lain-lain, kolam ikan, itu saya banget tuh, ada kolam ikan gitu, sehingga ada istilahnya ini ya, apa istilahnya, apa yang sekarang lagi ngetren, istilahnya dia ini jadi kayak dunia melambat gitu. Oh iya ya. Iya, tenang lah istilahnya, nggak terlalu cepet gitu. Iya, iya. Nah, istilahnya kayak gitu, makanya dia senang ada miara ayam, miara ini. Kemudian juga dia bisa ambil telurnya. Bisa. Iya, biasanya kan ada yang minta dibuat kebun gitu ya. Iya, kayak gitu. Itu zaman-zaman milenial biasanya kayak gitu. Nah, sekarang ke era Gen Z ini gimana biasanya dengan lahan 60 bisa dapat 3 lantai. Iya sih. Cuman dari tampak depan kelihatan cuman 2 lantai. Kayak gitu. Ada sekarang udah banyak desain kayak gitu sih, kayak gitu. Gimana benar-benar maksimal dia jadinya. Kayak gitu sih ininya. Oh, jadi Grace kalau kalian pengen bikin rumah, cocok banget dari saran Bang Reno ini ya, kayak yang minimalis tapi efektif gitu di dalamnya ya. Ya tentunya sudah didesain dari awal ya rancangannya. Jadi tiap sudut itu kepake gitu. Bener sih. Karena kalau arsitek kan pasti tiap sudut benar-benar dimanfaatin. Seperti itu ya Bang. Ini Bang, aku mau nanya. Emang keunggulan dari Renovasia.id ini apa sih pembeda dari renovasi jasa yang lainnya gitu? Ya kita punya 3 core ya, yang selalu kita bawa kemana-mana ya. Yang pertama aman. Aman. Dari sisi material yang kita gunakan kita wajibkan semuanya aman. SNI, pekerja juga,
kemudian juga dari kontrak dan lain-lain, mengamankan semua pihak lah. Pembayaran pun kita nggak bisa langsung sekaligus, kita bertahap. Oh, bisa bertahap. Jadi kita kerjakan 30%, nanti customer membayar 30%. Kita kerjakan 70%, customer bayar 70%. Seperti itu kontraknya. Jadi nggak langsung yang 100% bayar ke saya. Ya, nah itu yang agak sedikit ngeri juga kan. Jadi sama-sama aman. Termasuk customer pun aman, saya pun aman, kemudian pekerja juga di lapangan aman. Kemudian nyaman. Nyaman, kita selalu membuka ruang untuk komunikasi. Bahkan ada beberapa customer kita yang dia sempat request desain, beberapa kali desain. Nanti mungkin ada video yang saya akan naikin. Boleh tuh. Ada dari ibu di Tangsel ya, itu dia beberapa kali desain. Pak, rubah desain ini, Pak, rubah desain. Kayak gitu. Alhamdulillah kita sabar, ya kita layanin gitu. Selagi memang ada tim yang mengolah, maka request ibu, ayo kita terima. Kayak gitu sih. Tentunya ya tadi ada konsekuensinya, bertambah waktu sih. Itu kenyamanan yang kita bangun ya. Termasuk juga yang kerja di sini gimana, seperti keluarga lah. Kita bikin nyaman, nggak ada sikut-sikutan, kekeluargaan kayak gitu. Kemudian aman, nyaman, kemudian dipercaya. Trust ini adalah yang utama ya. Buat usaha. Saya pengen usaha renovasi ini panjang, bukan setahun 2 tahun atau 20 tahun enggak gitu. Kita berharap ada legacy ke depannya gitu. Dari anak-anak saya, anak-anaknya karyawan, mereka nggak usah nyari kerja lagi nih. Udah cukup daftar kuliah yang bagus, nanti ngelamar ke sini. Iya, harapannya jadinya pengennya panjang gitu. Bukan yang pengen kemudian dapat usaha, dapat uang, setelah itu kita bubar. Atau berharap bahwa udahlah yang penting bosnya udah dapat duit. Enggak, tapi legasinya berjalan. Dari anak kita, cucu kita, syukur-syukur ketika nanti saya nggak ada, ini kalimat yang belakang ini, tulisan Asia ini bisa nembus gitu. Amin. Mungkin nggak tahu ya bisa sampai ke generasi keberapa gitu, tapi harapannya harus besar gitu. Makanya dari awal kita bangun usaha ini, walaupun mungkin dari tempat yang kecil ya, kita tapi pola pikir kita, kemudian juga niat kita dan usaha kita harus besar. Iya. Berarti tuh ada goals buat berkelanjutan untuk masa depan kita tentunya. Iya, ke depannya. Makanya ngejaga customer nih benar-benar serius. Gitu. Kita nggak boleh, jangan sampai customer nulis komentar yang macam-macam nih, karena ngeri ya. Istilahnya kan netizen sekarang ngeri gitu ya. Makanya sebisa mungkin selama memang masih istilahnya masih dalam waktu, kan kita ada garansi. Oh, ada garansi juga? Ada garansi, kita menyiapkan 1 bulan garansi perbaikan. Jadi selama 1 bulan itu ada kendala, ada kebocoran dan lain-lain masih kita cover. Adapun kalau memang lebih dari itu, lewat dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai ada yang 1 tahun, itu nanti ada kita tetap kunjungin, cuman ada biaya maintenance paling perbaikan. Kayak gitu sih buat ngejaganya sih. Nah, kalau semisal di luar sana pengen pakai jasa abang, biasanya tuh kita pengen tahu informasinya bisa dilihat di mana aja nih, Bang? Ya, kita ada website, kemudian kita juga ada Instagram. Cuma memang lebih banyak di Instagram ya. Kadang-kadang buat story sama video, ada renovasia.id. Oh, jadi Instagramnya renovasia.id, Girls. Ya, teman-teman bisa cari Instagram renovasia.id, ibu-ibu yang senang desain-desain tuh, nggak usah pusing-pusing, Bu. Kelebihan kita di sini insya Allah free design. Free design. Iya, jadi kalau di luar kan nanti ada biaya, maaf saya jelaskan lah ya. Iya, nggak usah. Di luar itu ada biaya desain. Gitu. Kalau sendiri, di luar ya, di sendiri ya. Ada di arsitek ada biaya desain, kemudian ada biaya ngebangun. Terpisah itu antara arsitek sama kontraktor terpisah. Di sini jadi satu. Oh, langsung jadi satu. Iya, ibu pakai jasa kita itu udah dapat desain. Dan yang ngegambar arsitek gitu. Desain itu mahal loh biayanya. Bener sih, Bang. Iya, per meter ada yang 200.000. Gitu, paling murah tuh 200.000. Ada yang 150, gitu, ada yang 200, ada yang 300. Nah, di sini free. Jadi kalau misalkan budget desain itu sekitar 30 juta, itu udah ngurangin cost desain. Jadi harga yang kita tawarkan sudah sama desain, free desain dari kita. Berarti kalau di sini tuh langsung jadi satu gitu ya, Bang? Langsung jadi satu. Dan juga menghemat biaya tentunya ya? Menghemat tadi kurang lebih sekitar 20-30 juta, cost ibu jadi berkurang. Jadi buat fokus buat ngebangun aja. Terus kalau untuk pembayaran sendiri tadi kan bisa diangsur tuh, Bang. Nah, biasanya tuh per bulan atau per minggu atau gimana?
sistemnya? Kalau untuk yang pembayaran angsuran itu pada saat proses pembangunan. Jadi gini, renovasi juga ada yang teman-teman yang ngangsur, nyicil. Itu dibantu sama Asalam nih, bisa dilihat sebelah kiri ya. Ini ada Asalam, ada BPRS Asalam. Kita MOU dengan BPRS Asalam, kemudian BPRS Asalam itu mengucurkan dana. Ada customer kita yang dia punya budget 200, kemudian ternyata kita hitung RAB-nya 400. Kemudian gimana nih? Maka setengahnya dibantu sama Asalam. Ya akhirnya dia tiap bulan tinggal nyicil ke Asalam, rumah kita bangunkan langsung 2 lantai. Aman ya kalau di Aman, sini, berarti kayak gitu. Nanti tinggal di Asalamnya gitu ya? Iya, Asalamnya bebas riba, kemudian juga nggak ada denda cicilannya. Kalau untuk pembayaran di kita memang kalau langsung ke kita ya, secara hitungan belinya cash. Cuman pembayarannya adalah bertahap. Jadi customer nggak langsung sekaligus bayar. Nanti biasanya tenggang waktu kita bagi tuh. Kita ngejar di 30% berapa bulan. Misalkan kita ngejar di 30% 1 bulan, maka 1 bulan berikutnya customer baru bayar lagi. Nanti kita dapat 60%, 30% berikutnya bayar lagi 1 bulan lagi gitu. Jadi misalkan 4 bulan pembayaran sudah selesai, nanti ada berapa persen yang ditahan sampai ke 100%. Jadi rumah beres, uang baru dilunasin. Gitu sih. Jadi sama-sama emang mengamankan. praktis sih, enak juga sih Bang lo pakai jasa renovasi Adat.id ini ya Bang. Mudah-mudahan bisa jadi solusi. Ya amin sih. Di tengah mahalnya ini ya di industri properti ya atau di konstruksi ya. Benar sih Bang. Nah pertanyaan terakhir dari aku nih Bang. Nah kita tuh butuh budget berapa sih supaya bisa memakai jasa renovasi Adat.id ini? Kita sampai sekarang nggak ada spill budget ya buat teman-teman. Tapi memang kalau untuk kayak kebocoran mungkin kita saat ini karena banyak yang ini ya, banyak yang minta juga, kita nggak bisa kalau yang kebocoran. Tapi kalau secara fokusnya ke renovasi dan kita nggak minin budget. Teman ada budgetnya berapa, ceritakan ke kita, datang masih ada budget sekian, saya pengen kayak gini bisa apa enggak. Maka kita akan tampung, kita akan coba hitung masuk atau tidak. Kita akan biasanya desain itu menyesuaikan budget. Kayak gitu sih. Berarti sama-sama saling memberi solusi gitu ya Bang? Iya benar. Kuncinya kan gimana sama need-nya dapat ya. Kebutuhan customer dan kita tuh ketemu gitu. Customer jangan sampai customer butuhnya ini kita kasih solusi mana gitu. Nggak ketemu. Makanya ketika customer bisa terbuka secara budget kita sangat senang. Gampang ininya. Beberapa kejadian alhamdulillah sih jadi akhirnya ada waktu itu yang budget 400 tahun 2 tahun lalu nggak salah deh, budget 400 sekian, dia pengen punya kontrakan kos-kosan 2 lantai kemudian 8 pintu. Oh itu banyak loh. Banyak, Ya, banyak banget. budgetnya 400 sekian. Di Jakarta kayaknya udah agak kurang sulit. worth it sih ya. Tapi karena ini masih Depok, teman-teman coba dihitungin deh gimana dapetnya. Nah terus akhirnya gimana, kita Pak? desainkan, alhamdulillah dapat. Tadi bahwa ya desain itu menyesuaikan. Menyesuaikan. Bener sih. Kalau boleh tahu Bang, selama 4 tahun ini kira-kira sudah berapa jasa rumah yang Abang renovasi? 4 tahun kurang lebih sekitar 60 Wah, banyak banget sih. 60 rumah ya kita sudah bangun. Ya tentunya nggak satu rumah full semua ya. Tapi alhamdulillah sih dari 60 itu bisa selesai, bisa serah terima. Wah, Dan keren sih, sejauh ini komentar di Instagram alhamdulillah ibaratnya nggak ada yang negatif ya, kayak gitu. Akan ada kadang-kadang yang inilah negatif dan lain-lain. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Jadi dari goals aman, nyaman, terpercaya itu emang bener-bener nyata sih di renovasi Adat.id ini sih ya. Amin ya Allah mudah-mudahan. Ya. Amin. Jadi aku terima kasih buat Bang Reno. Ya, sama-sama Mbak yang Bunga. udah berbagi pengalaman dan juga Amin. tentunya memberikan informasi juga pada girls yang udah Siap. nonton di luar sana. Semangat selalu. Jadi buat teman-teman atau girls di luar sana yang pengen bangun rumah atau renovasi rumah, jangan lupa pakai jasa dari renovasia.id karena di sini goalsnya itu adalah aman, nyaman, dan terpercaya. Jadi insya Allah rumah kalian jadi dan kalian nyaman untuk tinggal di rumah tersebut. Amin. Ya Allah. Amin.
Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar kalian tahu video-video berikutnya. So, stay kind and stay lovely girls. Bye!